duri dalam daging itu adalah utusan iblis. Mhm. Berarti kalau utusan iblis kan berarti ada yang mengutus ya. Iya. Jadi iblis itu bukan datang-datang sendiri, tapi diutus iblis itu. Dan siapakah yang mengutus itu? Salam jumpa pendengar semuanya, kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda, bertumbuh dalam anugerah bersama dengan Pendeta Adi Halim. Salam jumpa Pak Adi. Salam jumpa. Kita masih membahas satu ayat ini biasanya banyak digunakan oleh anak-anak Tuhan untuk ketika ada masalah, ada pencobaan, ada mengalami sesuatu yang tidak enak, itu selalu dikaitkan dengan ini. Oh, mungkin Tuhan menaruh sebuah duri di dalam dagingku. Tapi sebenarnya apa sih yang benar-benar dimaksudkan dari ayat ini? Dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, dan kita masih ada di ayat 7 ya Pak ya. Boleh saya bacakan kembali ya Pak ya ayat 7 ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ada dua hal yang menarik mungkin untuk kali ini Pak, yaitu kata-kata duri di dalam daging ini dan menggocoh aku ya. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang mengutus utusan iblis ini ya Pak ya, di ayat ini sebenarnya? Ya. Hal yang sangat menarik dalam bagian ini adalah Rasul Paulus supaya tidak meninggikan diri, maka diberi duri dalam daging. Dan dijelaskan pula di ayat itu, duri dalam daging itu adalah utusan iblis. Berarti kalau utusan iblis kan berarti ada yang mengutus ya. Iya. Jadi iblis itu bukan datang-datang sendiri, tapi diutus iblis itu. Nah ini tentunya ada yang mengutus juga. Dan siapakah yang mengutus itu? Nah kalau kita lihat konteksnya itu sangat jelas bahwa kejadian ini terjadi karena ada maksud Tuhan di balik semuanya. Ya, jadi yang jelas juga adalah kan disebut tujuan daripada kejadian ini adalah supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri. Maka ada utusan iblis. Nah ini yang sering kali menjadi hal yang ganjil. Kenapa untuk suatu kebaikan iblis itu berperan? Nah, tapi kalau kita sudah banyak mengikuti pelajaran-pelajaran di Radio Beda, maka Anda akan bisa memahami ternyata peran iblis pun itu ada di dalam kendali Allah. Nah, jadi memang iblis bukan lalu iblis menjadi hamba Allah gitu ya, bukan. Tapi iblis tetap punya tujuan mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan memberi tanda petik izin kepada iblis untuk melaksanakan hawa nafsunya. Jadi seperti contoh Ayub, peristiwa Ayub. Iblis juga sepertinya diberi green light oleh Allah untuk tanda petik menghancurkan Ayub. Nah demikian juga ini terjadi pada Rasul Paulus. Tuhan memberikan green light untuk iblis mau menghancurkan Rasul Paulus. Tapi ternyata di balik semua peristiwa iblis dengan hawa nafsunya ingin menghancurkan Rasul Paulus, Tuhan punya maksud di balik semua itu, yaitu supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh iblis ini pun itu menggenapi maksud dan rencana Tuhan di balik semua peristiwa itu. Iya, karena kalau sebenarnya kata menggocoh ini kan cenderung pada sesuatu yang kurang baik ya Pak ya, menghancurkan. Menggocoh itu ingin menghancurkan. Menghancurkan. Ya. Apakah berarti ini bisa disimpulkan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini, semua yang tidak baik pun, itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita percaya Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu, tidak ada yang kebetulan. Bahkan hal yang sekecil pun ada di dalam kendali Allah. Nah, jadi untuk demi kebaikan anak-anak Tuhan, itu pun ada di dalam kendali Allah. Dan iblis pun berperan, itu pun dalam kendali Allah. Kalau di ayat ini jangan meninggikan diri, yang lalu sudah kita bahas bahwa karena ada pernyataan-pernyataan yang diberikan gitu ya Pak ya. Nah kalau kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin biasa gitu ya, tidak ada yang bisa ditinggikan, perlukah Tuhan juga memberikan utusan iblis untuk menggocoh ini? Sangat perlu. Jadi biarpun kita tidak ada pengalaman-pengalaman yang hebat seperti Rasul Paulus, tapi Tuhan tuh tetap perlu memberikan kita ujian-ujian untuk kita bisa naik kelas. Nah ujian itu antara lain juga bisa suatu pencobaan.
Dan pencobaan itu antara lain juga bisa sebagai utusan iblis. Mhm. Jadi ini memang ada dua aspek yang sangat signifikan ya, bahwa dari si iblis ingin menghancurkan, tapi dari Allah yang mengizinkan itu terjadi, atau yang bahkan mengutus iblis, alamnya tujuan untuk kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Mempunyai tujuan untuk kebaikan. Jadi apapun yang direka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan tetap bekerja di dalam semua itu untuk kemuliaan. Kebaikan. Ya. Baik, mendengar semuanya semakin seru ya. Kita baru sampai di ayat 7 ya Pak ya. Kita belum lanjutkan di ayat-ayat yang berikutnya. Kita akan lanjut pembahasannya pada pertemuan kita yang selanjutnya, masih dalam program Back to the Bible dari Radio Beda. Sampai jumpa.